datang ke sini itu sebetulnya tidak untuk ceramah, tapi sedang ingin berbakti kepada orang tua saya. Rasanya Kiai Husnul Aqib juga mengundang saya. Itu nggak butuh-butuh amat sama ilmu saya. Ini luar biasa sekali. Rasanya kalau soal ilmu di sini juga banyak orang berilmu. Tiap hari kata Kiai Samsul setoran kitab kuning. Itu baru yang kuning. Ya. Bagaimana kalau yang kuning koalisi sama yang biru? Kayaknya di lantai 4 itu jadi. Jadi ternyata kitab kuning itu ada tempatnya, ada makom. Tapi ada yang tidak bisa diselesaikan oleh kitab kuning. Dia perlu berkoalisi dengan kitab biru. Mungkin ngajak kitabnya orang-orang yang suka sama warna hijau. Makanya PCNO-nya diajak. Ini kalau kita lihat rasanya Kiai Husnul Aqib itu juga nggak butuh-butuh amat sama ilmu saya. Tapi kita yang berilmu itu tahu sejatinya dulu belajar itu untuk apa? Apa sih kita dulu belajar? Kan semua orang itu punya cita-cita. Pak Wakil Wali Kota ini rasanya cita-citanya jadi wali kota. Tinggal enak nggak enak sama wali kota sekarang, kan begitu aja, ya. Hitungannya ketemu, koalisinya ketemu, ya. Suami istri aja bisa cerai, apalagi wali kota sama wakil wali kota. Kan begitu. Wakil wali kota, ini soalnya ceramahnya udah malam Kiai, ya. Kalau dimulainya serius ngantuk kita ya. Wakil wali kota itu cita-citanya kan jadi wali kota. Iya Pak. Wakil presiden itu cita-citanya presiden. Ketua partai politik itu cita-citanya mesti jadi puncak karir politik, jadi presiden. Gak ada. Ketua partai politik itu lillahi ta'ala itu gak ada. Makanya kalau di kantor partai itu jangan ngajarin ihya gitu. Di partai politik diajarin zuhud. Dan kalau semua anggota, semua pengurus parpol zuhud, Masya Allah, nggak ada Pak yang sampai ke DPR. DPRD itu kan subhatnya banyak. Iya Pak. Hidup manusia itu kan banyak subhatnya. Fikih itu kan subhat. Kata imam satu ke kanan, kata imam satu ke kiri. Ayatnya sama, tafsirnya beda. Gurunya sama, madhabnya beda. Maka rasanya orang itu dalam hidup itu pasti punya cita-cita. Pedagang di pasar itu cita-citanya di konglomerat. Kalau pegawai negeri ASN itu cita-citanya menjadi sekda. Karena itu puncak karir birokrat yang paling tinggi. Orang yang kuliah di kampus cita-citanya kan S1, cita-citanya kan S2, cita-citanya kan S3, cita-citanya kan jadi guru besar. Semua orang dalam hidup ini mesti punya cita-cita. Pertanyaannya, kalau saya jadi anak punya bapak, cita-cita terbesar saya itu apa? Cita-cita terbesar saya, bagaimana pahala untuk kedua orang tua saya itu terus mengalir. Saya datang ke sini itu karena dulu ngaji saya. Kata Nabi, di antara tanda baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya itu silaturrahmi ahlaluddi abihi. Saya datang itu niatnya silaturahim. Kalau orang NU nggak mau bilang silaturahmi ya. Karena kalau rahim itu aman. Kalau rahim belakangnya HMI Pak. Jadi dulu saya ini diajarin Pak.
Ya ini hati-hati ketua-ketua NU di sini nih, ya. Dulu saya diajarin sama bapak saya. Kalau mau tahu orang ini, NU-nya 24 karat apa setengah karat, apa NU mu'alaf, kan ada juga mu'alaf NU. Ya. Biasanya kalau pilkada itu banyak itu mu'alaf NU, ya. Nggak pernah tahlilan, nggak pernah marhabanan, nggak pernah macam-macam. Wah itu karena untuk barokah elektoral. NU ini kan terkenal dengan keberkahannya. Jadi kalau ormas lain itu ketika pilpres itu, pileg itu, pilkada tidak dapat barokah, salah sendiri nggak percaya dengan barokah kan? Barokah dibilang syirik, barokah dibilang bid'ah, nah akhirnya hilang itu. Nah, silaturrojuli ahlawuddi abi, itu yang paling hebat. Itu orang kalau dia berani kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya, itu membangun silaturahim. Saya masih kecil dulu itu hafal betul dengan Kiai Amin kalau datang ke Senopati. Dulu rumah saya itu di Jalan Senopati, Jaksel. Itu kacamatanya. Maka duriannya ini kacamataan semua. Saya ketika melihat pertama kali, saya udah tahu. Wah, ini pasti anaknya. Wah, ini pasti. Kalau saya ngaku keturunan Nabi, siapa orang ceger yang percaya, wah? Casing kita ini ya casing Gajah Mada, gitu loh. Casing Majapahitnya ada lah. Beliau ini dari kacamatanya, saya ingat betul. Ini mesti Kiai Amin dari kecil itu saya melihat ayah beliau datang ke rumah ayah saya. Jadi beliau ini dulu Kiai Amin itu kalau tidak salah ketua NU Tangerang gitu. Dulu belum ada Tangerang, Kabupaten Tangerang, belum ada Tangsel waktu itu. Jadi saya kesini karena cita-cita saya terbesar itu ya silaturrahmi ahlawul abi. Saya datang orang-orang yang dahulu dicintai oleh ayah saya, maka saya datangi sekarang orangnya tidak ada, zuriyahnya saya tahu. Sama Kiai Samsul ini mungkin hatinya ngomong, ini botak kan gitu kan, karena beliau lebih tua Pak, jelas itu ya, casing kita kelihatan Pak, ya kan? Mana yang Oppo, mana yang Samsung S24 ya kelihatan. Ini kelihatan ya. Mungkin hati beliau itu bilang, ini botak duduk di samping gua, kursinya tinggi amat. Tapi saya yakin beliau mendudukkan saya di sini itu juga karena ini. Dulu Sayyidina Abdullah bin Umar, ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ini mulia-mulianya orang di Madinah. Sudah anaknya Amirul Mukminin, presiden, sudah gitu anaknya sahabat Nabi, anaknya mertua Nabi. Abdullah bin Umar ini iparnya Rasulullah. Orang yang dalam hidupnya itu berhaji dengan umroh 1000 kali, tapi jadi mufti 60 tahun. Itu nggak ada yang bisa begitu. Sekarang banyak tuh ustadz yang pengajian libur. Kenapa? Jadi mimpin jemaah umroh. Pengajian libur, iya. Pak Ustadz umroh. Bulan depan libur lagi ya. Umroh lagi. Musim haji hilang. Kenapa? KBIH alhamdulillah 3 bis berangkat sekarang. Nah, ini nggak bisa seimbang Pak. Karena ada kiai itu memandang real itu lebih enak daripada rupiah. Ngaji teriak-teriak 30 menit, amplopnya segitu doang. Cuma labbaik Allahumma labbaik gitu doang tuh. Padahal yang ngurusin jamaahnya di belakang itu. Ya Allah, pulang ganti Innova nih. Ini Abdul, ada yang tersinggung. Bapak itu mukanya sulzon. Jadi Abdullah bin Umar ini itu disepakati hajjah wa atamara dalam sirahnya itu lebih dari 1000 kali. Tapi aftafil Islam itu sitina sana.
jadi mufti 60 tahun. Ini orang hebat, berwibawa. Tiba-tiba jalan dari Ceger ke Bintaro. Sampai di Bintaro itu, Abdullah bin Umar ini ngelihat orang Badui, orang kampung, nggak ada intelek-inteleknya, secara umum orang awam yang nggak istimewa. Tiba-tiba Abdullah bin Umar turun Pak, dari kudanya. Itu orang Badui hitam, dicium tangannya, wa ajlasa ala rahilati, dinaikin ke Badui tadi. Pak, saya turun. Itu kuda yang bagus, itu diserahkan sama orang Badui tadi. Bukan cuma itu, sorbannya itu dicopot, dikasih, dirikan di lehernya si Badui tadi. Ibnu Umarnya itu nuntun kuda Pak. Jadi kuda yang sudah dinaiki oleh orang Badui tadi, itu dituntun oleh sahabat Abdullah bin Umar itu dengan penuh kehusuan Pak. Dituntun. Muridnya itu nanya, kan kalau kiai besar itu biasanya pengiringnya banyak, ya. Jadi kalau kemana-mana muridnya itu ikut. Muridnya ini nggak terima. Kenapa? Guru mulianya jadi jalan kaki. Orang awam yang ketemu di tepi jalan itu dinaikkan ke atas kudanya, diberi penghormatan seperti ulama besar. Maka ditanya setelah selesai sampai di rumahnya, orang Badui tadi turun, diberi penghormatan. Abdullah bin Umar naik kudanya lagi, balik ke Madinah. Ditanya sama muridnya, guru, siapa orang tadi? Kelihatannya bukan orang alim, bukan wali, bukan orang kelihatan soleh-soleh amat, kayaknya orang biasa. Tapi kenapa orang itu guru hormati? Lihat, apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Sambil nunjuk orang tadi, ngomong begini, inna aba hadzal rajul, bapaknya orang ini, bukan orang ini. Inna aba hadzal rajul, bapaknya orang ini, karena hibban li Umar. Dulu kata Abdullah bin Umar, bapak saya Umar bin Khattab itu bersahabat, senang, suka, dekat sama bapaknya orang ini. Bapaknya orang ini dicintai oleh bapak saya. Karena bapak saya mencintai bapaknya orang ini, tanda baktinya saya sebagai anak, maka saya mencintai anak keturunan dari yang dicintai oleh bapak saya. Kira-kira ada nggak orang akhlaknya begitu? Ada nggak sekarang? Nggak lagi di Madura. Diceritain, Kiai Khalil itu satu ketiga naik kuda. Bukan naik kuda, apa? Delman. Kudanya warnanya putih gagah. Maka Kiai Khalil itu nanya sama yang bawa delman, sama kusirnya ini, kudamu bagus betul. Kuda mana? Kata kusirnya, kuda saya ini Kiai dari Sumbawa, kuda ITB. Kiai Khalil itu langsung nepuk sama kusir, berhenti, turun. Muridnya kaget, kenapa turun guru, masih jauh. Kata Kiai Khalil, jangan, saya mau jalan kaki, nggak naik delman lagi. Selesai pengajian, muridnya ini ada yang penasaran. Maka muridnya ya itu ada manfaatnya. Muridnya ya itu ada manfaatnya. Ya kalau murid yang terlalu sopan, yang sami'na wa ata'na, itu kadang-kadang ada manfaatnya, tapi gurunya kayaknya nggak maju-maju. Tapi kalau guru itu mau pinter, kiai mau hebat, itu punya santri-santri Protestan, Pak. Ya, santri yang suka protes. Ayatnya dirubah, bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa pikir-pikir. Selesai ngaji, hati santrinya itu nggak marem, Pak. Ini guru kenapa? Kok turun tengah jalan? Guru yang tadi
Kiai Khalil bilang begini, gini nak, saya dulu di Mekah itu punya guru ngaji, konon kabarnya setelah pulang ke Indonesia itu pulang ke NTB tadi, ke Sumbawa. Kata orang, guru saya ini itu beternak kuda. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih. Saya takut kuda putih yang saya naiki tadi itu anaknya kudanya guru saya. Ada nggak yang begitu? Santri sekarang, masya Allah, spion mobil gurunya. Di sini ada santri putri ya? Hah? Saya itu kalau ngaji lah, kadang-kadang mobil saya itu ada di depan rumah. Di depan rumah. Nanti habis subuh ngaji kayak begini, mobilnya di pojokan. Itu kalau sudah yang ngaji anak putri, itu kadang-kadang untung nggak rusak spion elektrik itu, sudah ditekuk spionnya, itu sama santri ditekuk lagi keluar lah. Dipakai apa? Ngaca, ngaca begini, masya Allah. Padahal ini mobil gurunya. Saya pernah ceramah, nggak di Tangerang, tempat lain. Panitianya itu nggak ngatur jalan. Setelah selesai macet panjang saya. Itu ibu-ibu keluar, itu ngaca Pak, di kaca mobil saya. Dia tak tahu mobil itu ada saya. Karena ngaca, ya. Kalau cantik saya diemin. Itu rezeki min haitsu la yahtasib. Itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kan saya dari tadi bertakwa kepada Allah, ceramah, dengerin Quran, ya kan, baca maulid, takwanya bagus. Kata Allah sebelum pulang gua kasih hadiah nih kiai satu. Masya Allah, yang nyata cakep Pak. Saya diemin. Tapi yang kedua, ini produk gagal, salah cetak. Mana lama iktikaf depan mobil saya, di samping kaca kiri. Saya lama kesel juga Pak. Karena yang asalnya makan biskuit enak, ngeliat muka dia pusing loh. Saya buka kacanya kaget, Pak Kiai, masya Allah. Lihat Pak, jadi itu belum tentu ketika belajar di tempat yang hebat. Belum tentu juga bertemu dengan guru hebat. Belum tentu juga kampusnya, sekolahnya, madrasahnya, gedungnya bagus. Belum tentu. Tapi nanti yang menentukan itu adalah jalan hidup seseorang. Ini rasanya ada guru saya ini, Ustaz Dahrudin nih, kaca yang jas hitam ini, ya dulu 30 tahun yang lalu saya takut sama beliau. 30 tahun yang lalu, sekarang juga tetap takut. Ya, saya tetap takut, tapi sekarang beliaunya lebih takut kepada saya. Jadi dulu Kiai Dahrudin ini guru saya Pak, ya. Guru saya beliau nih 30 tahun yang lalu. Mungkin beliau tahu. Di antara anaknya Kiai Syukron yang nggak ngaji itu saya. Kakak saya itu kalau diajarin Quran anteng Pak. Kalau saya nggak anteng, ya diajarin tajwid itu saya protes. Susah amat baca Quran begini. Ada aturan, orang nggak mau baca loh. Kalau gitu dulu saya. Tapi saya, ini cerita nih Pak, cerita aja. Saya itu di antara anak Kiai Syukron dulu, itu mungkin anak yang tidak pernah hatam kitab. Tapi saya sering ikut hataman. Ini orang sini banyak nih. Kalau malam 27 Ramadan itu nyari masjid yang khatmul Quran. Tapi tarawih dari awal Ramadan yang kulhu sama inna abaina. Tapi malam-malam ganjil ke Jakarta, ke Kuitang, ikut hatam ini. Nggak apa-apa Pak. Saya dulu jarang hatam kitab. Hatam kitab bener setelah ketemu Kiai Husnul Akib aja, udah gede-gede kita baru ngajinya serius. Dulu rasanya ngaji itu nggak serius banget, tapi sering ikut hataman. Kenapa saya sering ikut hataman? Ya karena ayah saya itu kerjaannya kayak gini. Dulu sudah bulan Sya'ban, saya boleh nggak sekolah SD Pak?
Kata ayah saya, dibawa surat ke guru, izin 10 hari. Mau seneng saya. Ke Lerboyo, ke Krapyak pada masa itu, ke Pelosok, Tegalrejo zaman itu. Jadi tiap hafal Quran tiap tahun yang ceramah ayah saya. Saya itu ikut, Pak. Maka saya kadang-kadang aneh juga itu. Kalau ada santri yang hatam kitab di pesantren, itu nggak bisa jadi kiai. Sementara saya cuma ikut hataman doang, itu lumayan laku sekarang, Pak, di Jakarta saya. Ini kalau kita pikir-pikir, itu kan ada kaitannya dengan jalan hidup. Jalan hidup itu penting. Bapak punya apa saja, anak-anakku nih, biar kata hebat kayak apa, salah jalan, habis. Biasa. Orang kalau udah enak, emang suka lupa sama yang gak enak. Dan ini terus. Nah, dia duduk. Pak, jalan hidup itu penting. Kalau saya boleh cerita, ini kalau kita pakai cerita cepat, Pak. Tapi kalau pakai Quran hadis lama, Pak. Kalau pakai cerita cepat. Betapa jalan hidup itu dahsyat. Dulu ada orang murid datang ke seorang wali di Irak, namanya Ibrahim bin Adham. Ketemu sama gurunya, bilang gini, guru, doain saya. Kata gurunya, kamu minta doa apa? Kata muridnya, ya doa standar, guru. Tahu doa standar? Kalau miskin, Allahumma kaya. Ya, kalau sakit, Allahumma sembuh. Kemarin itu, mulai bulan Januari sampai Februari, itu yang namanya Anies, Prabowo, Ganjar, doanya cuma satu, Pak. Allahumma jadi, Allahumma menang. Allahumma jadi, Allahumma menang. Itu doang doanya. Janda doanya kebaca. Allahumma laku, Allahumma laku, Allahumma laku, pasti. Orang bodoh, Allahumma pintar. Orang ujian, Allahumma lulus, itu pasti. Polisi, Allahumma naik pangkat. Ya, a'udzubillah, jangan sampai kayak Sambo. Begitu doang, sama, semua kiai yang suka ceramah, Allahumma laku, jangan ada covid lagi. Ya, begitu ada covid, wah kiai semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya setiap nelpon teman saya zaman covid, itu kiai penceramah hebat, wiridnya cuma satu, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Semua doa orang. Maka kata muridnya, ya doa guru, doa standar. Doakan saya berilmu, alim, pintar, kaya, hebat, berpangkat, punya jabatan. Kata gurunya, salah. Orang tuh jangan minta kaya. Orang tuh jangan minta jadi kiai. Orang tuh jangan kepengen jadi orang sehat. Kata muridnya, lalu jadi orang apa, Bu? Jadi orang yang dapat barokah dalam hidup. Kata muridnya, saya nggak percaya barokah, bro. Saya butuh menang pilkada Tangsel, itu yang saya butuhkan. Barokah itu nanti kalau udah jadi. Sekarang saya butuh menang, saya butuh kaya, saya butuh jabatan, saya butuh ilmu. Itu yang saya butuhkan. Kata gurunya, tidak. Kamu boleh punya segala-galanya dalam hidup, tapi kamu kehilangan barokah, selesai hidup. Kata muridnya, apa buktinya, Bu? Kata gurunya, sederhana. Lihat dua ciptaan Allah. Kalau kamu bisa lihat dua ciptaan Allah ini dengan benar, kamu paham betapa jalan hidup untuk meraih keberkahan itu dahsyat luar biasa. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat, guru? Kata gurunya, sederhana. Kamu lihat nih, dua ciptaan Allah. Yang satu namanya anjing, yang satu namanya kambing. Ini pidato begini enak, nggak ada yang tersinggung. Karena yang akan marah sama saya kalau nggak anjing, gendut, selesai. Kata gurunya, kamu perhatiin tuh dua binatang, yang namanya anjing sama yang namanya kambing. Gurunya, muridnya tanya, guru, apa yang harus saya lihat, guru? Lu perhatiin deh, yang pertama, kalau kambing perempuan hamil sama anjing perempuan hamil, waktu lahir banyakan siapa anak? Anjing. Banyakan anjing. Gurunya, kalau anaknya anjing ketika lahir lebih banyak, pertanyaannya,
mengapa populasi kambing di dunia itu lebih banyak dari populasinya anjing. Kalau nggak percaya tanya sama dukcapilnya hewan, ya kan? Kita lihat Pak, kalau masuk ke peternakan kambing itu ada kambing segunung Pak, tapi peternakan anjing paling banyak puluhan. Pertanyaannya, lahirnya sedikit tapi hidupnya banyak. Yang lahirnya banyak, hidupnya sedikit. Setiap hari yang mati banyakkan anjing atau kambing? Hah? Banyakkan anjing atau kambing? Kambing. Kalau nggak percaya nih, asal ada tukang sate di Tangsel tanya aja, Pak Haji, ini sate nih, iya. Ini sate anjing apa sate kambing? Jawabannya, nih, haul malam ini, tadi saya ditawarin makan, ada nasi kebuli. Itu nasi kebuli apa? Hah? Kambing. Saya datang maulid kemana-mana, panitia ini suka telepon tuh. Pak Kiai jangan makan ya. Emang kenapa? Malam ini kita masak spesial kebuli kambing. Belum pernah tuh panitia bilang malam ini spesial kebuli anjing. Coba bayangin, berarti yang mati tiap hari siapa? Kambing. Kemarin kayak Husnul Akib itu nyebarin flyer haul ini, kambing galau. Lu lihat haul, kata kambing, mati gua. Bener nggak? Anjing tenang, karena nggak ada haul itu hidangannya. Ada ibu-ibu hamil, masya Allah, itu kambing kena mental Pak. Begitu melihat, masya Allah hamilnya gede. Kata anjing, ini kalau anak kembar laki 2, dia brojol 2, gua mati berempat. Kenapa? Bayi laki, akekahnya, kambingnya 2. Berarti yang mati tiap hari kambing. Anjing nggak mati-mati Pak. Anehnya, lahirnya banyak, dagingnya nggak dimakan, nggak mati-mati. Itu populasinya kalah jauh dengan yang lahirnya sedikit mati tiap hari. Berarti yang berkah itu siapa nah? Jawab. Kambing Pak. Anjing kagak berkah. Kata muridnya, guru, kenapa anjing yang berkah? Kata gurunya, sebelum sampai ke sini, coba perhatikan sisi yang berbeda. Manusia hidup itu dihormati karena berbagai alasan. Bisa jadi karena nasabnya. Karena nasab Pak. Kayak saya dulu kalau ikut ayah saya itu enak. Saya dulu SD itu, mungkin Kiai Bahrudin masih ingat. Saya kadang pulang sekolah itu ikut ngaji ayah saya. Pakai celana pendek, tapi duduknya di depan. Kenapa? Gus. Kalau sudah Gus di NU, masya Allah, maka banyak orang yang kepengen jadi Gus. Tukang sihir jadi Gus, ya. Timbang aneh-aneh sedikit, rambut panjang kagak sholat, Gus. Itu yang goblok yang percaya, gitu ya. Itu nasab enak banget Pak. Habaib kita hormati karena dzurriyyah Nabi. Itu kalau kita pikir-pikir, manusia itu dihormati karena nasabnya. Yang kedua mungkin karena ilmunya. Yang ketiga mungkin karena casingnya ganteng. Nih kita praktekin nih sama anjing sama kambing. Yang pertama nasab. Nih orang gini tuh nasab. Saya ajarin nasab yang lain. Mulia mana? Nasabnya anjing apa nasabnya kambing? Nih, belum pernah ribut nih kan? Ya kan? Belum pernah kan ngaji nasab anjing? Nah saya ajarin sekarang Pak. Kata Ibrahim bin Adham wali besar ini, muliaan nasabnya anjing. Kata muridnya, kok bisa guru? Bisa. Karena anjing itu ada yang masuk surga. Namanya Ashabul Kahfi. Sementara kambing ada di surga, dikeluarin sama Allah. Cakepan mana? Yang masuk ke dalam surga, apa yang dikeluarin dari surga? Hah? Caleg cakepan mana? Yang masuk kantor DPR apa yang tetap istiqomah di pohon-pohon tuh gambarnya? Hah? Cakepan yang mana? Cakepan yang masuk Pak. Kata Ibrahim bin Adham, nasabnya cakepan anjing. Karena anjing
surga. Makanya di Tangerang Selatan, Pak, kalau ada anjing nggak boleh ditimbukin. Anjing itu najis mughalladzah, iya. Tapi kenajisan anjing itu tidak berpengaruh kepada rahmat yang dibawa oleh Rasulullah. Buktinya ada pelatur kasih minum anjing masuk surga. Itu matematika rumus berantakan. Masuk surga pas kagak? Pas. Panitia maulid ngasih pisang raja sama kiai, yang makan kiai, duit dari masyarakat karena cinta Nabi, pantas ke surga. Lah kalau jablay ngasih minum anjing keren loh, Pak. Ngambil air itu dari sepatu dia beli dari mana duitnya? Dari melacur. Semuanya nempel yang nggak bagus tuh, ketemu sama masuk surga. Tapi jangan separuh pinter separuh bego, Pak. Ini ada orang sekarang ngaji separuh pinter separuh bego. Dengar cerita kayak begini, pas saya ngaji ngasih minum. Begitu ngasih minum, saya mau ceramah kan haus, saya minum. Ini biar ceritanya jelas. Ya, saya minum. Begitu minum, senang dia. Alhamdulillah, kiai minum. Pengajian subuh kagak datang. Saya tanya, itu kemana dia? Semalam ngaji, kok sekarang nggak ngaji? Dia udah nggak ngaji, Pak Ustaz. Kok bisa? Dia udah kagak sholat katanya. Kenapa? Dia udah pasti masuk surga. Kok bisa? Begini, Pak Ustaz. Coba Bapak mikir. Ini kalau pakai mazhab calontong. Coba Bapak mikir. Jablay kasih minum anjing masuk surga. Santri ngasih minum kiai kan lebih surga. Karena santrinya bukan jablay, kiainya bukan anjing. Kalau jablay tambah anjing masuk surga, mestinya kiai santri tambah air tambah kiai masuk surga. Anjing itu dahsyat, Pak. Nah, gimana jawabnya? Hah? Lah, kitfir itu, Pak. Ya, atau dalam bahasa kerennya itu genesio. Itu kan anjing cerdas, Pak. Dia itu cuma ngejaga. Jadi orang itu beribadah aneh-aneh. Satu ketika Maximilian ini, Fityatun amanu bi rabbihim ini masuk ke gua, dia ngelihat cakep amat ya orang ibadah begini, karena dia ngerasa dia beribadah kepada Allah, dia jaga di pintu gua. Ashabul kahfinya dapat keistimewaan, tidur 300 tahun, bangun ke surga, anjingnya ikut masuk surga gara-gara jaga ashabul kahfi. Jadi ketua PCNO, kalau ada banser masuk neraka, emang bego aja itu banser. Anjing tau anjing. Ini bukan saya seneng ngomong anjing, biar jelas. Anjing, jaga orang lah. Kagak ngerti juga. Kalau banser kan masih tahu gabut toharoh. Banser masih usolli fardhu maghribi. Ya, masih belajar hisab. Ini masalah anjing. Kagak ngaji Fathul Qorib, nggak tahu matan takrib, timbang jaga orang masuk surga. Ya, jadi saya sebagai PBNU nggak ada urusan ya. Kalau ada banser tangsel masuk neraka, itu memang sebego-begonya orang gitu kan. Kenapa? Lah anjing jaga saja masuk. Ini Pak. Jadi nasabnya cakapan mana? Cakapan mana? Cakapan anjing, masa mulianya. Ya, maka mulai besok kalau ada anjing lewat, hormat, silakan Gus. Kenapa? Saya hormat sama kakeknya ini jagain orang ibadah, ashabul kahfi, gitu aja selesai. Bandot nggak ada kisah nasabnya yang bisa dibanggakan. Oke, satu nasabnya cakapan anjing, cepet-cepet aja. Yang kedua, ilmu. Quran bilang, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma. Utul ilma darajat ini kaidah umum. Jangan orang anjing punya ilmu keren. Ya, saya di Jakarta di Jaksel. Nah, orang Jaksel kan duitnya banyak, ya kan? Saking banyaknya anjing di sekolahin. Saya tuh di Jaksel itu di arah Cilandak, kaget Pak. Ada mobil berhenti, anjing turun. Mobil berhenti, anjing turun. Saya tanya sama security, ini apaan Pak? Ini sekolahnya anjing. Saya kaget kan,
Masya Allah, anjing ada sekolahnya? Ada, bapak kurang piknik sih katanya. Masya Allah, anjing ada sekolahnya. Penasaran saya, berarti ada uang pangkalnya? Ada. Berapa? 50 juta. Masya Allah. Di Jamiah Islamiyah berapa? Hah? Berapa uang pangkalnya? Jadi besok nih, kalau kiai naikin uang, itu bukan sebenarnya kiai cari uang, ingin menghormati kalian supaya sekolah kalian itu lebih mahal dari sekolah anjing. Gitu loh, nih saya belain guys Akib nih ya. Besok kalau naikin SPP itu jadinya pengajian malam ini Pak. Begitu. Anjing itu Masya Allah. Sekolahnya mahal Pak, jutaan. Ya saya penasaran. Berarti kalau anjing sekolah sini pinter Pak, pinter. Kalau bapak nggak percaya, saya panggilin Pak Ustadz anjing, Ustadznya anjing, bukan Pak, Ustadznya anjing. Datang Pak, Masya Allah, pakai jas, pakai celana, pakai dasi. Saya sarungan, nggak apa-apa, biar sarungan muridnya orang. Dia pakai dasi, muridnya. Sekolah di sini bisa apa? Ini guru anjing nih, lihat saya pakai peci. Dia ingatkan dalam Islam, di antara anjing yang boleh dipelihara itu anjing untuk berburu. Kata gurunya anjing, Pak, anjing kalau sekolah sini bisa disuruh. Saya kaget, bisa disuruh. Gimana nyuruhnya? Diambil Pak anjing satu muridnya, ya, kayaknya udah kelas 6 ini. Kayaknya udah kelas alfiah ini kayaknya. Goyangnya tuh kayak kalamun alaftun mufidun kastakin. Udah datang anjing, diambil. Nih Pak, anjing bisa disuruh. Saya bilang, gimana nyuruhnya? Dia bilang pakai bahasa isyarat Pak. Gimana? Nih, misalnya anjing disuruh berburu, nangkep katakanlah rusa. Itu Bapak kalau ada rusanya, enak Pak. Atau kalau tidak, gambarnya aja visualisasinya. Oh gimana caranya Pak? Nih, 2 jari pegang begini. Ini untung pilpres sudah selesai. Saya waktu zaman pilpres pidato ini nggak saya keluarin Pak. Karena ada 2 jari kan, takutnya saya ngomong gini, yang benar teriak, oke gas, oh bahaya kan. Nah, 2 jari ini pegang, kata gurunya anjing, pegang mata Bapak. Terus pegang matanya anjing, sayangnya anjingnya nggak ada. Ini kalau ada anjing di sini Pak, Masya Allah, ibarat ilmu, sanatnya mutasil ila suyuhi anjing. Ini saya pegang begini, mata begini, matanya anjing, terus ditunjuk Pak, kalau misalnya ada gambar bisa, ini. Nanti anjingnya yakin kok, kalau di sana, lama-lama dia, guk, itu bahasa anjing, bahasa Arabnya guk, fahimtu. Begitu, guk, 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 itu kalau anjing Arab, fahimtu. Apa fahimtu? Paham saya bos. Itu ada rusak, rusak. Maunya bos, saya kejar, saya gigit kan? Iya. Saya ingat dalam mazhab Syafi'i, bahkan dalam mazhab jumhur ulama, ya, dalam mazhab jumhur ulama, anjing itu istimewanya Pak. Semua an'am itu binatang yang boleh dimakan, kambing, sapi, macam-macam tuh. Itu kan syaratnya disembelih Pak. Kalau nggak disembelih haram. Nyembelihnya pakai apa? Apa aja? Bambu tajam boleh, pisau boleh, benang juga boleh. Kalau ayam, jangan sapi. Sapi pakai benang, kiamat kurang seminggu baru putus, kayak begitu. Ya, pakai yang itu. Tapi itu sebetulnya semuanya boleh. Tapi ada yang haram dalam agama. Apa itu? Kalau berbahan dasar tulang. Jadi kalau ada gadingnya gajah, Bapak potong, Bapak tajemin, Bapak sembelih, haram. Karena itu bahan bakunya anehnya. Tulang yang haram itu bisa jadi halal kalau nempel sama anjing. Apa itu? Gigi. Jadi dalam mazhab fikih yang muktabar, kalau saya mau nyuruh anjing tadi begini-begini, anjingnya paham, saya tinggal tepuk paha kanannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bittifaqil fuqaha sama dengan saat saya menggerakkan pisau di leher binatang, baca bismillah, anjingnya lari. Digigit itu sampai mati, teriak dia, buk 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 buk. Itu bahasa Tangerangnya, beres bos. Jadi besok kalau ada buk buk, kayaknya beres urusan. Karena beres, saya datang ke sana. Halal apa haram? Halal. Tunggu dulu. Bisa halal, bisa haram.
Yang membedakan apa di sini? Ilmu. Kalau saya datang ke sana, begitu saya datang, rusanya sudah mati ini, darah keluar, mati. Rusa itu dari kepala sampai ujung buntut lengkap, maka hukumnya halal. Kenapa? Ini anjing pinter, ya, habis ngaji Riyadhus Shalihin dan Bulughul Maram, babul wakalah wal amanah. Anjing, kata bosnya tadi kan, lo gua wakilin untuk bunuh itu binatang, wakil saya. Maka karena wakil, dia tidak akan melakukan apapun kecuali seizin yang memberi wakalah. Maka anjing tadi kalau nggak makan apapun, itu yang disebut di surah Al-Maidah, wa ma'alamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Halal, Pak. Bayangin tuh, anjing kalau punya ilmu, Pak, itu lebih jujur dari panitia maulid di pesantren saya. Panitia maulid di pesantren saya, Pak, kan begini nih, ya kan? Saya tanya, biasanya datang berapa? 20.000. Makan semua nggak? Makan. Satu nampan berapa orang? 4, nampannya gede. Kalau satu nampan 4, orangnya ada 20.000, berarti saya butuh 5.000 nampan. Maka gampang, Pak. Saya bilang, ini ada 100 kelas. Satu kelas isi 50 nampan. Nanti kalau sudah 100, berarti ada 5.000. Nanti begitu Habib Ali Kuitang talqin zikir, keluarin kata saya nih. Itu semua orang dapat, siap. Santri kelas 6 saya suruh jaga tuh 100 orang. Kamu jaga ya di kelas itu, nanti kalau Habib selesai, bagiin. Siap, Gus. Selesai, dibagiin, Pak. Selesai membagi, itu ada kelas 6, duduk, Pak, berdiri, siap. Saya panggil, sini nak. Tugasmu sudah. Semua sudah makan, sudah. Ayo, kamu sekarang makan di rumah saya. Itu santri saya yang model begini nih casingnya, nggak mau. Nggak usah Gus. Saya seneng banget. Ini berarti santri saya paham. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim. Hormati tamu. Sudah, Pak, sudah Gus. Biar tamu makan semua. Saya seneng. Tapi senengnya cuma 2 menit. Setelah 2 menit, temennya datang yang melihat. Ngomong ke saya, Gus, dia nggak bakalan mau diajak makan. Emang kenapa? Udah kenyang. Kok bisa, kata saya? Kan dia belum makan. Kan gak ada makanan dibagi. Iya, dia kan tadi berdiri di kelas tuh jaga 50 nampan. Jaganya bawa sendok. Mudah-mudahan ya wabah penyakit ini tidak menular ke santri-santrinya kayak Husnul Akid nih. Cukup santri dari Rahman aja lah dijaga karsa yang begitu. Dijaga bawa sendok. Saya bilang, bawa sendok untuk apa? Dari 1 nampan diambil 1 sendok. Kelihatan berkurang kagak? 1 nampan untuk 4 orang diambil sesendok, kelihatan berkurang kagak? Kagak. Kenapa? Ngambilnya sedikit, cuma sesendok. Masalahnya sesendok kali 50 nampan. Berarti 50 sendok. Kalau 50 sendok ini dikonversi ke piring, jadi 3 piring, Pak. Ayo, jujuran anjing apa panitia maulid? Jadi panitia maulid, ya, panitia korban, tuh, yang suka ngambil tuh, pejabat pemerintah yang suka korupsi, itu usul saya. Sekolahin di sekolahnya anjing. Masa yang sebelah sana nggak tahu kalau pajak itu untuk rakyat? Masa nggak tahu kalau APBN itu untuk rakyat? Enaknya kiai yang nggak pernah jadi tim sukses tuh begini, Pak. Ya, kalau jadi tim sukses tuh rada-rada lemes pidato yang kayak gini nih. Ya, alhamdulillah kan saya nggak pernah punya foto, Pak, sama 3 pilpres tuh nggak punya foto. Ya, kalaupun ketemu saya doakan bukan doakan menang, doakan yang terbaik. Ya, kalau yang terbaik menang. Kalau yang terbaik kalah, siapa tahu kekalahan itu lebih bagus. Kan begitu. Jadi pidatonya enak. Ya, jadi anjing ilmunya hebat nggak? Menentukan halal dan haram yang kita makan. Sebaliknya ilmunya bandot ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Itu ilmunya bandot ditangsel ketemu sama bandot.
Kerenan ilmunya anjing apa bandot? Udah cepet-cepet pidatonya nih. 2, nasab cakepan anjing, ilmu cakepan anjing. Ini banyak Pak. Yang terakhir aja Pak, tampang. Cakepan anjing apa cakepan kambing Pak? Ini yang jawab saya aja. Saya udah membuktikan Pak. Saya punya anak nomor 2, namanya Alifa, perempuan. Senang sama binatang. Binatang apa aja seneng, termasuk anjing. Tapi mau beli takut karena bapaknya kiai. Masa kiai punya anjing kan begitu kan? Tapi sama anjing seneng banget. Ini waktu rumah di Senopati dulu, di sebelah itu kan rumah duta besar Italia. Jadi kalau pagi depannya staf konsuler kedutaan Amerika. Kalau hari Ahad pagi itu mereka pada lari bawa anjing ya ke Jalan Sriwijaya tempat mertuanya Pak Sandiaga Uno. Itu banyak banget anjing itu ya. Saya pulang ngaji, kata anak saya, itu udah lama kejadian, kata anak saya, Bi, jangan masuk rumah dulu. Ngapain? Sekali-kali lah lihat Car Free Day. Ya namanya anak saya ikut Pak. Saya jalan, anak saya ngejar orang bule, nggak tahu diomongin apa, tahu-tahu bulenya datang ke saya ngasih anjing tali nyamuk. Saya kaget banget karena untuk pertama kali saya sebagai kiai itu dikasih anjing. Kalau dikasih amplop sering saya, bisa 5 kali sehari kadang-kadang ya. Tapi dikasih anjing, ya baru sekali itu. Saya tanya sama anak saya, ngomong apa? Kok bisa dikasih begini Bi? Abi ini gue udah kebanyakan foto sama kiai sama Habib. Terus sekali-kali lah kita foto sama anjing. Saya, ya demi anak lah, saya nurut Pak. Dia ngatur, Abi kanan, anjing tengah, saya di kiri. Kameranya dikasih sama orang bule itu, cekrek, selesai. Nggak ada masalah Pak, anjing kering kan nggak najis. Udah, anak saya seneng pulang. Hari Senin, kan anak saya sekolah, handphonenya kan tinggal di rumah. Saya buka, anak saya ngapain aja handphonenya, saya buka. Ingat saya, kemarin kita foto sama anjing. Mana fotonya? Fotonya diupload ke Facebook Pak. Untuk waktu itu belum ada Instagram sama TikTok, baru ada Friendster model-model gitu kan, yang masuk Facebook, diupload Pak. Foto yang kemarin itu, kebetulan followersnya banyak. Senin pagi yang komentar tuh lebih dari 100 Pak. Saya temannya cewek manggil anak saya, Alifa, itu yang di tengah namanya siapa? Ganteng amat. Yang di tengah siapa? Yang di tengah siapa? Yang kedua nanya lagi, Alifa, gemes deh sama yang tengah. Itu nggak ada yang komentarin saya Pak. Padahal itu kejadian mungkin belum 2010, mungkin 15 tahun yang lalu. Muka saya itu masih muka market friendly. Kalau sekarang kan udah lewat setengah abad ya. Ya tentu aja lah uban, keriput pasti ada. Tapi bener Pak, muka saya dulu muka keren Pak ya. Asal tahu gimana kerennya muka. Sekarang cewek-cewek Pak, semuanya cakep Pak. Cewek cakep sekarang itu bukan karena dirawat, diedit. Ada ibu-ibu nggak di sini? Ada dua. Nih ibu-ibu nih, usikum binafsi wa apa nih bitakwa Allah ini ya. Ibu-ibu tuh kalau ngedit ekstrim. Saya ini korbannya Pak. Ada ustazah, bukan di Tangsel bukan. Ustazah. Nelpon saya pakai WhatsApp. Kalau pakai WhatsApp kan fotonya tampil tuh. Nelpon saya lihat cakep. Karena cakep saya angkat. Kalau jelek biasanya kasih sandi saya, nih mau ngapain nih orang. Karena cakep saya angkat Pak. Ngomong, Gus, apa kabar? Kurang sehat. Ini Gus, saya punya pengajian. Ntar khataman, Sa'ban, Gus datang ya. Siap, tanggal berapa? Tanggal segini. Bisa nggak? Bisa. Nggak lihat jadwal, cakep. Ntar kalau bentrok sama yang jelek, saya geser yang jelek. Resiko orang jelek kan? Kan orang cakep nggak pernah salah Pak. Maka saya terima Pak. Itu ustazah tiap minggu nelfon saya. Ada aja. Wah tiap minggu hari Sabtu tuh nelfon saya. Gus, jangan lupa ya.
Iya. Minggu depan Gus mau dimasakin apa? Apa aja. Di rumah ada pantangan nggak? Ada. Kata saya apaan? Babi haram. Oh, tiap minggu nelfon saya. Hari-harinya saya datang. Bener. Majelis taklim kayak gini. Perempuan semua. Nggak ada lakinya, cuma saya mapori. Saya masuk. Setelah duduk, itu ada satu perempuan. Bahasa Betawinya lenje. Lenje banget. Saya kagak kenal kan. Ini siapa kata saya. Lenje, saya kan perlu jaga image Pak kalau depan orang, ya kan? Nah, kita kan kayak akhir zaman ini banyak munafik Pak, ya kan? Kalau depan orang kayak paling jujur sendiri, kan gitu kan? Tapi di belakang amplop dihitung, begitu. Kayak nggak bener ada Pak, ya? Diundang orang pasang tarif, itu kiai apa taksi, kan begitu kan? Undangan pakai DP, itu kiai apa NMAX, kan begitu? Masa diundang orang ada DP-nya? Minta dijemput rewel. Itu kiai kolonial Pak. Tanya kiai aktif tuh. Kalau kiai milenial cukup WhatsApp. Kedua Sherlock. Saya kiai milenial, saya diundang orang Pak di Medan, di mana nggak tahu orang. Beli tiket sendiri. Bapak ya udah, pokoknya tunggu di Bandara Kuala Namu jam 1 pesawat ini muncul saya. Bener kan? Kan kiai milenial. Karena nggak pernah saya datang Pak. Ini perempuan enjoy banget Pak. Saya nggak pernah kenal siapa, saya adem, ya. Saya adem diam aja, lama-lama dia nggak tahan ngomong, terus lupa sama saya. Saya kan nggak mau nyakitin perempuan Pak. Saya bilang, begini Ustazah, sebetulnya saya ini udah harus pakai kacamata, sudah ada gangguan. Tapi karena saya sering pergi kemana-mana, takut kacamata saya ketinggalan di mana-mana. Saya pergi kemana-mana jadi pikiran kacamata, udah. Jadi saya nggak pakai kacamata. Jadi kadang-kadang kalau lihat orang agak sarung, oh dia seneng. Oh, jadi Gus kurang lihat. Iya, Gus, saya ini yang nelpon Gus tiap minggu. Denger ngomong kayak gitu Pak, hati saya menjerit. Innalillahi wa inna ilaihi. Tahu begini, gua kasih tahun depan. Kenapa? Ya Allah. Diedit sama teman saya itu fotografer terkenal, mahal Pak. Satu itu datang ke pesantren, Gus, saya mau nyuciin kamera saya, suciin. Emang kamera lu najis? Iya, sering lihat aurat perempuan katanya. Biar seimbang ntar di akhirat, gue juga mau lihat lah muka kiai. Jadi begitu. Saya difoto Pak 6 jam, ribet banget foto, ngukur cahaya, angin, macam-macam. Ya kanan kiri diukur senti. Tapi begitu jadi, saya kaget Pak. Karena muka saya itu cakep. Teman saya bilang, pokoknya Gus kalau mau dipoto jangan ambil dari sini. Emang kenapa? Gus kalau dari sudut ini jelek, kalau dari sini cakep. Ini suruh edit begini, jadi cakep saya Pak. Jadi saya itu sebetulnya kan ustadz yang market friendly Pak. Tapi di Facebook tadi ini 100 itu sampai yang 60 komen itu nggak ada yang nanya saya. 60-nya itu semuanya nanyain anjing. Itu kalau pakai logika demokrasi menang 1 putaran. Kiai Samsul Ma'arif tadi itu ternyata elektabilitasnya kalah sama anjing Hesky yang di samping saya kemarin. Tuh, berarti anjing cakep nggak? Cakep, Kiai aja kalah. Ya gampang aja Pak. Polisi itu kalau narkoba pegang anjing yang coklat sama hitam kan gagah. Coba tukar sama pegang bandot. Itu biar Brimob kata gagah, pegang bandot jadi kagak gagah Pak. Bener nggak? Berarti cakapan anjing apa bandot? Nah, cukup sampai sini ngajinya dulu Pak. Nih ingat-ingat. Nih, itu tadi bercandanya Pak. Sekarang inti ngajinya nih 10 menit. Ya. Nasab cakapan anjing, ilmu cakapan anjing, muka cakapan. Pertanyaannya, kenapa yang dapat barokah? Kenapa guru? Yang dapat barokah kok anjing? Kambing. Padahal kambing kalah segala-galanya. Kata guru nih, Ibrahim bin Adham, anjing itu boleh menang ilmu, boleh menang tampang, boleh menang nasab. Kambing kalah nasab, kalah ilmu, kalah tampang, tapi menang jalan hidup. Kata muridnya, jalan hidup yang mana? Coba lu perhatiin. Kenapa anjing yang hebat nggak dapat berkah? Kambing yang nggak hebat dapat. Kata Ibrahim bin Adham, lo perhatiin kambing. Ini Pak, kambing itu sebandot-bandotnya bandot. Ya, paham? Ya, ini kambing sebandot
bandot kalau maghrib pulang, paling akhir isya. Saya udah tanya sama bos bandot di Tangerang, Bapak tahu di Terminal 3 itu sebelah sananya ujung pagar itu yang jalan ke arah mana itu ya, Teluk Naga. Bandotnya maghrib pulang, paling lama isya. Ngapain? Tidur Pak bandot. Saya bertanya, Haji, bener bandot kalau maghrib tidur Pak. Kalau ketemu sama janda tengah jalan kagak dieksekusi, paling diinget-inget doang kandangnya di sini gitu doang. Besok pagi dia balik lagi gitu. Tapi itu tidak akan pernah menghalangi azannya bandot untuk pulang. Tidur dia di sana. Nanti wabil ashari hum yastaghfirun. Jam 3 malam itu bandot bangun. Waktu Allah bagi-bagi barokah pada waktu terbaik setiap malam, kambing itu bangun di waktu yang penuh dengan keberkahan, fatudriku hal barokatu, maka kambing dapat berkah. Anjing enggak. Kalau malam enggak tidur. Saya kalau pulang nih di rumah saya di Jakarta, itu masuk ke jalan ke pesantren itu banyak anjing Pak. Itu jam 1 jam 2 anjing kagak tidur. Ada yang muter, ngebas buntutnya, mungkin ada yang ngopi, banting kartu, wah dulu, di sono, aneh itu anjing. Tapi nanti kalau saya mau keluar kuliah subuh jam 4, itu anjing yang jam 1 jam 2 matanya seger, kalau subuh tidur, maka dia kehilangan berkah. Jadi ntar malam Pak, bininya perhatiin. Kalau malam bini bapak nggak tidur, tapi subuh tidur, dibangunin kagak bangun. Kalau dia tidur terlentang, tengkurupin Pak, periksa pantatnya, jangan-jangan ada buntutnya. Karena yang malam nggak tidur, subuh tidur, namanya ada Pak Haji malam-malam nggak tidur, subuh tidur, itu namanya haji.